Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muqarrabin Telkom Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, yang kita lanjutkan dengan kajian setelah zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, memberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang fikih media sosial. Kenapa? Karena sekarang kita di era digital, yang mana sarana komunikasi antar kita itu sudah sangat luas sekali. Kita bisa menggunakan berbagai media sosial yang sangat banyak sekali. Saya tidak perlu menyebut merek ya. Banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan untuk bisa kita berkomunikasi, menyampaikan pesan kepada saudara-saudara kita. Media adalah perantara sosial ya, adalah hubungan sosial antar manusia. Jadi media sosial adalah perantara untuk bisa melakukan hubungan antar manusia, baik itu ya melalui media telepon, media alat komunikasi dan lain-lain ya, yang tertulis ataupun dengan ucapan, bahkan bisa video call sekarang ya, bisa video call, bisa melihat langsung orangnya. Kalau dulu biaya sangat besar sekali, sekarang sangat ringan sekali ya, bahkan antar orang yang ada di luar negeri. Tahun 2017 Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang etika atau fikih ya muamalah media sosial. Apa isinya? Ya, isinya yang pertama adalah menggunakan fasilitas media sosial itu dibolehkan tentu saja, karena apapun terkait dengan muamalah hubungan antar manusia hukumnya boleh, tidak dilarang sama sekali, karena kaidah fikih mengatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta ya'tiya dalilul tahrim. Hukum asal muamalah hubungan antar manusia, hubungan sosial, hukum asalnya adalah dibolehkan sampai ada hal-hal yang dilarang dalam media sosial tersebut. Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah yang pertama, tidak boleh kita menyebarkan berita bohong. Tidak boleh kita percaya kepada berita yang belum tentu benar. Dan tidak boleh kita menyebarkan berita bohong ya. Jadi nggak boleh kita menyebarkan berita bohong, nggak boleh kita percaya terhadap berita yang belum tentu benar. Kalaupun berita itu benar dan yang bersangkutan tidak suka disebarkan, tidak boleh kita sebarkan juga. Jadi ada tiga hal ya. Nggak boleh kita menyebarkan berita bohong, karena menyampaikan hadis palsu itu haram hukumnya ya. Hadis palsu, berita bohong ya. Yang kedua adalah meyakini kebenaran berita yang belum tentu benar, nggak boleh juga. Yang ketiga, kalaupun beritanya benar, kalau yang bersangkutan tidak suka disebarkan, nggak boleh juga kita sebarkan. Jadi itu ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang berita kepadamu dari orang fasik,
Orang fasik itu orang yang biasa berbuat dosa, biasa berbohong, ya. Inja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepada kalian orang yang fasik, yang biasa berdosa, yang biasa berkata bohong. Fatabayyanu, pastikan dulu kebenarannya. Antusibu qauman, jangan sampai kalian menuduh suatu kaum bijahalah, dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan menyesal atas apa yang sudah kalian lakukan. Jadi dalam Islam tidak boleh sama sekali kita menerima berita bohong, bahkan gak boleh langsung percaya terhadap berita yang datang dari orang fasik. Orang fasik itu orang yang biasa berbuat dosa, ya. Kalau orang generasi sekarang itu ya hampir rata-rata fasik, ya, karena biasa berbuat dosa, ya, biasa ngomong kasar, biasa ngomong kotor, biasa berbohong, ya, biasa melihat hal-hal yang gak baik di dalam medsosnya, ya. Jadi fasik, hampir rata-rata fasik. Jadi kalau orang fasik yang udah biasa berbuat dosa, hati-hati dengan berita yang dia sampaikan. Agama Islam satu-satunya agama yang selektif dalam menerima berita. Seorang tabi'in bernama Muhammad ibnu Sirin mengatakan, as-sanadu minad-din fanzur amman ta'khudhu dinakum. Mengenal orang yang menyampaikan berita adalah bagian dari urusan agama. Jadi dalam Islam kita mengenal siapa yang menyampaikan berita, harus tahu persis ini orangnya bagus nggak, gitu kan? Adalah bagian dari urusan agama. Fanturu amman ta'khudhu dinakum, maka hati-hati, lihat dulu siapa orang yang menyampaikan berita kepadamu. Jadi dalam Islam harus tahu dulu siapa dia. Ini orang bagus nggak, gitu kan? Ya, lihat dulu sejarahnya, lihat dulu track recordnya, gitu kan? Jadi nggak boleh kita sembarangan kita menerima berita. Dan dalam Islam, agama satu-satunya juga, berita itu ada tingkatannya. Ada yang pertama paling tinggi mutawatir. Yang nomor 2 baru sahih. Sahih itu nomor 2, bukan mutawatir yang nomor 1. Ya, mutawatir itu berita yang dipastikan benar. Ya, dan banyak orang tahu, itu mutawatir namanya. Yang banyak orang tahu itu orang yang benar juga yang tahu, bukan orang yang enggak benar, ya. Yang kedua sahih, kemungkinan besar benar sahih itu. Yang ketiga hasan, mendekatin sahih. Yang keempat dhaif, berita yang meragukan. Karena bisa jadi yang membawanya orang yang meragukan karena banyak berbuat dosa, banyak berkata bohong, itu sehingga jadi dhaif. Yang kelima palsu, dipastikan tidak benar. Jadi ada 5 tingkatan berita di dalam Islam. Nggak ada dalam agama lain, ya. Kalau kita ketemu hadisnya apa dulu? Hadis mutawatir pasti benar. Quran mutawatir. Kalau Quran mutawatir, hadis ada yang mutawatir, ada yang tidak. Di bawah mutawatir sahih, kemungkinan besar benar. Di bawahnya lagi hasan, mendekatin sahih. Di bawahnya lagi dhaif, meragukan. Di bawahnya lagi maudhu, palsu, pasti salah, ya. Pasti beritanya bohong. Nah, itu palsu. Kalau palsu nggak boleh disampaikan. Kalau dhaif, di atasnya dikit, yang meragukan harus disampaikan saat itu, menyampaikan bahwa ini berita meragukan. Ya, makanya kalau kita baca hadis gitu kan, hadis ada di belakangnya. Ya, hadis ini dhaif, lemah, meragukan. Jadi harus disampaikan. Nggak boleh kita menyampaikan hadis yang dhaif dengan tanpa catatan tadi. Ya, ada hadis tapi hadisnya meragukan. Jadi itu dalam Islam. Jadi nggak boleh kita menerima berita bohong, meyakini kebenaran berita yang belum tentu benar, apalagi menyebarkan berita bohong. Antusibu qauman bijahalah, karena bisa jadi kalian menuduh suatu kaum, ya, dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan menyesal. Yang kedua yang dilarang adalah kita menyakiti orang lain, ya, sengaja ataupun tidak, nggak boleh. Nah, itu dalam Islam. Dalam Islam nggak ada kata sengaja saja.
sengaja ataupun tidak. Sengaja pasti dosa. Saat itu sengaja mau nyakitin orang, baik dengan berkata kasar, mengirim emotikon yang menyebabkan orang lain tersinggung, ya, mengirim berita yang menyebabkan orang lain tersakiti, ya, sengaja. Atau tidak sengaja tapi ternyata ada yang tersakiti, maka wajib minta maaf. Jadi dalam Islam nyakitin orang nggak harus sengaja. Sengaja tidak sengaja dosa hukumnya. Kalau sengaja udah pasti dosa. Kalau tidak sengaja dan tahu, syaratnya tahu kalau nggak sengaja. Nggak sengaja mau nyakitin, kita mau ngirim sesuatu, kita nggak sengaja nyakitin orang, tiba-tiba ada yang japri kita. Mohon maaf, itu beritanya tolong dihapus. Wajib dihapus. Karena dia nggak suka. Ya. Lah Ustaz kan aneh nggak ini, beritanya juga, tapi ada yang nggak suka masalahnya. Kalau nggak ada yang nggak suka, dosa hukumnya kalau kita sebarkan. Jadi wajib kita hapus, wajib kita hapus, ya. Jadi sengaja ataupun tidak sengaja, mungkin kita beritanya biasa aja, tapi ternyata ada yang tersakiti, ya. Kita bicara tentang apa, partai tertentu, ada yang punya partai langsung tersakiti, maaf, tolong hapus, ya. Ada pastilah yang ada yang tersakiti. Kita bicara tentang ormas tertentu, ada orang ormasnya langsung japri kita. Kalau kita ngomong tentang ormas, tentang partai, udah pastilah ada yang tersinggung, betul. Itu mau sengaja nggak sengaja pasti ada yang tersinggung. Jadi nggak boleh kita bicarakan di medsos, ya, karena kalau ada yang tersakiti wajib kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis pernah mengumpulkan para sahabat, ya kata Rasulullah, siapa yang pernah aku sakiti? Lalu ngacunglah sahabat, saya Rasulullah. Sahabat yang lain marah, ya, ente kok mau apa menuntut Rasulullah? Rasulullah udah tua, ya, masih juga ente mau apa membalas dendam sama Rasulullah gitu kan? Kata Rasulullah, biarkan dia menuntut haknya. Sini kata Rasulullah, saya sakitin seperti apa? Dulu tongkat Rasulullah pernah mengenai perut saya. Nabi nggak tahu sama sekali. Mungkin bisa jadi orang ramai, Nabi pegang tongkat, tongkatnya kena perut orang, gitu kan? Oke kata Rasulullah, ini tongkat saya nih, silakan pukul bagian mana yang aku pernah mukul perutmu. Katanya, ya Rasulullah, waktu itu aku nggak pakai baju. Aku minta Rasulullah buka baju. Sahabat yang lain marah, ya. Dakhu kata Rasulullah, biarkan. Akhirnya Rasulullah buka baju, ternyata dia mau mencium perutnya Rasulullah. Dan dia mengatakan, aku berharap bibirku yang sudah menempel dengan perut Rasulullah nggak akan tersentuh api neraka. Kalau seandainya tidak sengaja, tidak dosa, Nabi sudah mengatakan mohon maaf, Anda nggak tahu sama sekali. Ya, nggak ada kata nggak tahu. Ya, ente tahu nggak tahu, ternyata ada yang tersakiti, ada yang mau menuntut, haknya dia mau menuntut, haknya dia mau menuntut. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan ada umat Nabi Sulaiman ngadu kepada Nabi Sulaiman. Ngadunya apa? Kambing tetangganya makan rumput dia. Bukan dia yang makan, bukan, kambing yang makan, ya. Kambing yang makan. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalau kambingnya makan rumputnya di malam hari, dia wajib ganti. Tapi kalau siang hari, dia harus jagain rumputnya. Padahal itu kambing dia yang makan. Bukan dia sama sekali. Pastilah nggak sengaja dia. Lah bukan dia yang makan, gitu kan? Kambingnya yang makan, tapi ini kambing harusnya ente sangkar kambingnya. Harus ente sangkar kambingnya malam hari, jangan kalau siang dia keluyuran, yang setiap orang yang punya harta jagain hartanya. Gitu kan? Tapi di saat malam hari ente ada kewajiban mengandang kambing ente. Dalam Islam, kalau kita punya anak, lalu anak kita main lempar-lemparan dengan anak yang lain, kena kaca orang, wajib ganti. Lah bukan kita yang ini. Lah anak kecil nggak, bukan masalah anak kecilnya. Anak kecilnya kita nggak tuntut apapun, tapi inti bapaknya. Inti bapaknya. Kalau merasa anaknya akan mencederai orang lain, biarkan dia di rumah, jangan keluar. Ya. Kalau inti keluarkan, harus siap bertanggung jawab. Kita punya kuda, ada dalam hadisnya. Kita punya kuda, lalu kuda kita nyenggol kaki orang, jatuh, tanggung jawab. Karena kuda ente,
Itu nggak sengaja, itu nggak ada kesengajaan. Tapi kalau itu punya kuda, dia ikat di tempat yang aman, kira-kira nggak mencederai orang lain. Kita gali sumur, enggak kita tutup, lalu ada yang jatuh ke dalamnya, tanggung jawab, mati. Pembunuhan dalam Islam. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli. Siapa yang membunuh orang mukmin tidak sengaja, enggak sengaja membunuh. Definisi membunuh tidak sengaja, ya. Membunuh tidak sengaja itu tidak sengaja mau membunuh. Yang gali sumur enggak sengaja mau, bukan niatnya mau supaya orang jatuh, bukan. Dengan alat yang tidak mematikan. Kalau sumurnya dalam, seperti sengaja itu kalau sumurnya dalam. Karena mematikan, orang mau jatuh ke situ, ya. Kalau tidak sengaja itu tidak sengaja mau membunuh, niatnya bukan membunuh orang. Yang kedua dengan sesuatu yang tidak membunuh, itu tidak sengaja. Kita lempar botol mineral, air mineral lewat jendela, ya, kosong. Kalau berisi berat juga, Pak, ya. Kosong. Lalu ada orang yang kaget gitu kan, tersungkur, mati, itulah mati tidak sengaja, membunuh tidak sengaja. Apa harus yang dia lakukan? Wa tahrirul raqabatin mu'minah, merdekakan hamba saya. Wa diyatun musallamatun ila ahli, bayar ganti rugi kepada keluarganya 3 miliar, 100 ekor unta. Itu dalam Islam. Jadi nggak boleh kita nyakitin siapapun, ya. Jadi dalam Islam kita nyakitin siapapun, sengaja nggak sengaja dosa. Makanya kalau ustadz ceramah pasti di akhirnya mohon maaf kalau ada kekhilafan, ya. Wajib dia ngomong begitu. Kalau enggak, ada yang tersakiti dari omongan dia, wajib tanggung jawab dia. Kalau tahu ada yang tersakiti, atau kalau niat mau nyakitin, apalagi. Kalau niat apalagi, ya. Jadi itu yang kedua, nggak boleh nyakitin siapapun. Ya kadang-kadang gitu kan ada orang yang komentar lalu kita kasih emoticon orang loncat-loncat gitu kan, bisa jadi dia tersinggung, ketawa-ketawa, bisa jadi dia tersinggung, ya. Jadi hati-hati. Kalau dulu itu adalah mulutmu harimaumu, sekarang handphonemu harimau, ya. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai kita nyakitin orang lain. Yang ketiga, yang dilarang yang ketiga, flexing, ya. Pamer, nggak boleh kita pamer, ya. Orang sekarang medsos itu buat pamer, ya. Masuk restoran langsung ganti status, ya. Jalan-jalan langsung ganti status, gitu kan. Lagi umroh depan Ka'bah langsung ganti status, ya. Ini pamer nggak boleh. Islam haram pamer, haram pamer sama sekali. Nggak boleh kita pamer sama sekali. Alhaakumut takatsur, kata Allah, telah mencelakakan kalian pamer-pameran. Itu arti takatsur. Takatsur itu artinya nunjukin banyak, ya. Aneh punya harta banyak, aneh punya anak banyak, gitu kan. Aneh punya istri cakep, gitu kan. Nah itu nggak boleh, ya. Orang posting pamer-pamer nggak boleh, ya. Ini banyak-banyakan. Alhaakumut takatsur, takatsur itu artinya banyak-banyakan, ya. Nggak boleh pamer-pamer. Gak boleh dalam Islam kita pamer sesuatu kepada orang lain yang menyebabkan orang lain iri, nggak boleh, ya. Nah, orang sekarang gitu kan media sosial, ya, masuk restoran langsung ganti status, gitu kan, ya, foto-foto dulu langsung ganti status, ya. Tapi itu niat pamer itu ada di hati, nggak boleh kita nuduh orang, nggak boleh juga, ya. Oh ini pamer terus nih, ya. Belum tentu juga dia niat pamer, ya. Husnuzon aja sama dia. Tapi kita hati-hati jangan pamer-pamer. Karena pamer haram hukumnya. Haram hukumnya pamer. Ya, haram hukumnya pamer kalau dengan niat supaya orang lain iri. Ya, supaya orang lain iri, supaya orang lain mengagungkan kita. Kepengen punya derajat lebih tinggi, enggak boleh. Ya. Siapa itu hebat sekali, ya. Sebentar dah jalan ke sini, sebentar dah jalan ke sana, sebentar ke Eropa, sebentar ke Amerika, gitu kan, ya. Nah, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau niat seperti itu haram hukumnya, ya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna thawbahu jamilan wa na'lahu jamilan. Ya Rasulullah, di antara kita ada yang kepengen punya baju bagus, punya sandal bagus, ya. Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka sama yang indah.
Boleh kita punya baju bagus karena nyaman, karena indah, supaya dipandang Allah indah, gitu kan? Boleh. Walakinnal kibra, yang enggak boleh itu sombong. Sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan kepengen orang lain merasa kecil. Enggak boleh istisqarun nas. Kepengen orang lain merasa kecil. Baju bagus supaya nanti duduknya, oh, baju dia bagus banget. Enggak enak ada di sebelah dia, gitu kan? Enggak boleh. Kepengen ngecilkan orang enggak boleh. Ya. Kepengen ngecilkan orang. Rumah bagus boleh karena mau nyamannya, boleh. Ya, kita dianjurkan untuk cari yang nyaman, rumah nyaman, mobil nyaman, tapi nggak boleh kepengen orang lain merasa lebih kecil dari kita. Wah, rumah dia paling megah di komplek itu. Ya, kepengen orang bilang, oh, mobilnya paling mewah, gitu kan? Oh, bajunya paling bagus, nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh. Ya. Oh, dia paling cakep, nggak boleh juga, ya, nggak boleh, ya. Oh, dia paling rajin ke masjid, itu niat di hati. Nggak boleh kita nuduh orang, oh dia datang ke masjid terus, dakwah terus. Jangan niatnya supaya kepengen dipandang dia yang paling rajin ke masjid, nggak boleh juga niat. Itu dalam hati, ya, hati. Yang paling banyak membawa orang ke dalam neraka adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Ya, Allah enggak melihat bentuk kalian, tapi yang Allah lihat adalah amal dan hati kalian. Jadi hati itu yang harus dijaga. La yadkhulul jannata mutakabbirun, kata Allah, enggak akan masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata mutakabbirun, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Ya, jadi enggak ada orang yang sombong masuk surga. Jadi orang yang sombong siapa? Yang orang sombong itu adalah yang kepengen dipandang lebih dari yang lain. Apapun, kepengen dipandang ibadahnya lebih banyak, kepengen dipandang dia paling cakep, kepengen dipandang dia paling tinggi derajatnya, kepengen dipandang dia yang paling mewah, dia yang paling bagus, nggak boleh. Ya, rumahnya paling mewah, mobilnya paling mewah, nggak boleh. Ya, jadi boleh kita ngambil yang mewah karena nyaman untuk kenyamanan pribadi, bukan untuk dipandang orang. Kalau untuk dipandang orang itu riya namanya, ya. Riya itu dari kata ro'a, kepengen dilihat orang. Itu nggak boleh. Jadi itu yang ketiga, nggak boleh flexing, nggak boleh kita pamer-pamer, ya. Apalagi pamer kemesraan, ya, nggak boleh, ya. Pamer kemesraan, ya. Cukup itu konsumsi pribadi antara kita dengan istri, antara kita dengan keluarga. Nggak usah posting-posting di medsos, ya. Nggak usah posting di status, nggak usah. Itu antara kita dengan keluarga. Lebih baik aslinya mesra walaupun di luar tidak kelihatan, ya, daripada di luar kelihatan mesra tapi aslinya tidak, gitu kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang nggak boleh ada ghibah. Ghibah itu membicarakan sesuatu tentang orang lain yang dia nggak suka, ya. Tadi sebenarnya udah ada di yang pertama tadi, ghibah. Ya, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mal ghibah, apa itu ghibah? Antadzkur akhaka ma yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu yang dia nggak suka. Kita nggak boleh menyebut tentang saudara kita yang dia nggak suka. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, in kana fihi ma aqul, kalau yang aku katakan itu benar, kita bilang dia koruptor, memang dia koruptor, kita bilang dia pencuri, dia memang pencuri, gitu kan, ya. Apa kata Rasulullah? In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Kalau yang ente katakan itu benar, itulah ghibah yang dilarang. Ustaz, emang nggak boleh kita bicarakan kejelekan orang? Nggak boleh sama sekali, kecuali di depan orang yang bisa meluruskannya, menegurnya, melakukan tindakan kepadanya, baru boleh. Kalau kita mau bilang koruptor, sama KPK ngomongnya, atau sama polisi suruh dia tangkap, ya, atau depan hakim sebagai saksi supaya dia dihukum, gitu kan? Boleh. Tapi kepada orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, ente berarti cuma menjelekkan nama dia, berarti ente cuma mau merusak nama baik dia. Kehormatan manusia wajib dijaga, apalagi orang muslim.
Kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Ketahuilah, kata Rasulullah, darah kalian, kehormatan darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram dilecehkan. Gak boleh kita merupakan darah orang, gak boleh kita ngambil harta orang, gak boleh kita merusak nama baik orang. Ya, sebagaimana haramnya hari ini, yaitu hari Arafah, itu Rasulullah sampaikan di hari Arafah. Dan haramnya negeri ini, kota Mekah, tanah haram, ya. Fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, dan haramnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haram. Jadi harus kita hormati nama baik orang lain. Gak boleh kita rusak sama sekali. Kecuali kalau kita mau bicara tentang kejelekan orang depan orang yang bisa bertindak. Ya. Kalau ada anak orang yang nakal, ngomong sama bapaknya, "Pak, anak bapak nakal nih. Tolong ditegur," gitu kan. Kalau ada murid sekolah yang nakal, bilang sama gurunya, "Pak guru, Pak kepala sekolah, ini murid kamu nih, ya tolong ditegur, nakal sekali," gitu kan. Kalau ada pegawai yang ini, bosnya, gitu kan, "Bos, ini stafnya kurang benar nih, ya, atau enggak benar." Kepada orang yang bisa bertindak. Kalau enggak, berarti kita cuma ingin merusak nama baik dia saja. Enggak boleh sama sekali, ya. Ini di masyarakat kadang-kadang orang sekarang itu cepat sekali terprovokasi dengan hal-hal yang benar kita harus tahu, tapi cukup masuk ke benak kita dengar berita, "Ustaz, yang nyampaikan berita di TV itu gimana hukumnya? Dia membicarakan tentang kejelekan orang." Enggak masalah. Dia menjalankan kewajiban, tapi cukup masuk ke dalam benak kita, nggak usah kita sampaikan kepada siapapun, ya, cukup orang yang berwajib yang perlu tahu. Yang untuk bertindak, biarkan pihak yang berwajib. Kalau ente mau jadi saksi, silakan datang ke sana, ya. Mau jadi saksi, mau jadi pelapor, silakan datang ke sana, gitu kan. Jadi nggak boleh, karena kalau kita membicarakan antara kita saja, itu cuman sekedar omongan tanpa ada perbaikan sama sekali. Tapi kalau ngomongnya sama polisi, silakan, "Pak polisi, tangkap dia koruptor," ya. Ya, "Pak hakim, hukum dia karena dia korupsi," ya. "KPK, hukum dia karena dia korupsi." Tapi kalau kepada rakyat biasa tidak, dia tidak bisa bertindak apapun. Tak boleh kita menjelekkan nama baik orang. Karena setiap kita menjelekkan nama baik orang, berhak dia mengatakan, "Tolong bersihkan nama saya, ya, baru saya maafkan." Nah, ini berhak dia ngomong begitu. Jadi kalau ada yang minta maaf kepada kita, wajib dimaafkan. Ada yang minta maaf, wajib dimaafkan. Tapi dengan syarat atau tanpa syarat. "Maaf, aneh sering ngomongin ente." "Oke, nggak apa-apa, aneh maafin," ya. Nggak pakai syarat, nggak perlu, ya. Aneh maafin, ya. Tapi kalau dia mau pakai syarat, dengan syarat ente katakan di medsos yang ente posting tentang berita saya itu bahwa beritanya tidak benar, ya. Wajib kita lakukan karena ada syaratnya dia. Pakai syarat, ya. Jadi itu yang keempat, gak boleh kita menjelekkan orang lain atau melakukan ghibah. Ghibah gak boleh, ya, menjelekkan siapapun, ya. Gak usah kita ikut-ikut membicarakan tentang aib orang lain, ya, aib keluarga pejabat, aib keluarga orang lain, ya. Bukan urusan kita. Kalau kita mendengar berita dari TV, bukan masalah, simpan saja, gak usah kita sebarkan karena bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita. Kecuali kalau kita diminta nasihat, ini baru, ya, kecuali kalau kita diminta jadi saksi, ini baru. Tapi kalau kita nggak ada hubungan sama sekali dengan berita itu, jangan memperbanyak dosa. Jadi handphone bisa jadi memperbanyak dosa. Yang kelima adalah ngadu domba. Nggak boleh kita ngadu domba, menyebarkan kebencian, ya. Menyebarkan kebencian, ya, karena sekarang itu masyarakat cepat sekali tersulut, ya, cepat sekali tersulut, ya, ucapan seorang pejabat, ya, cepat sekali nyebarnya, ya, sehingga rumahnya dijarah, gitu kan, ya. "Ustaz, boleh nggak kita menjarah rumah pejabat, ya, karena dia ngambil uang negara?" Nggak boleh, tetap nggak boleh. Yang berhak menyita hartanya adalah negara, karena dia ngambil uang negara. Kecuali yang diambil harta ente, baru kita ngambil harta kita saja, sebatas uang kita saja kita ambil. Kalau yang diambil uang negara, hanya negara yang berhak menyitanya. Dalam ilmu fikih ada kaidah, jarimatu ahadin
la tuhallilu malahu. Kejahatan seseorang tidak menyebabkan hartanya halal buat kita. Orang berbuat salah, jarimah, ya. Ada orang nabrak misalnya, ya. Mobil nabrak orang, lalu luka tak mati gitu kan misalnya. Nggak boleh kita pecahin kacanya, nggak boleh. Itu mobil dia. Yang boleh kita lakukan adalah orang yang ditangkap serahkan kepada yang berwajib. Tapi Ustaz, bisa jadi nggak ditindak gitu kan ya. Tugas kita cuma di situ. Ya. Jadi kita nggak boleh melakukan perusakan terhadap hartanya. Yang hanya kita lakukan adalah kita menindak dia, ya. Jadi matu ahadin la tuhallilu malahu. Kaidah fikihnya, seorang melakukan kesalahan tidak menghalalkan hartanya. Hartanya tetap haram ente ambil. Hartanya tetap haram ente rusak, ya. Kalau mau disita hanya yang dicuri barangnya. Kalau dia mencuri uang negara, negara yang menyitanya. Kalau dia nyuri barang ente, silakan ente ngambil barang ente. Datang ke rumah dia, ente ngambil barang ente, silakan, ya. Dia ada orang ngambil uang ente 500.000, lalu dia nggak mau balik-balikin. Saat ente bisa ngambil uang 500.000 dari kantong dia, silakan. Hanya 500.000, ya. Kita cuma berhak ngambil uang kita, tidak berhak kita ngambilkan uang orang lain. Jadi nggak boleh sama sekali, ya. Jadi hukumnya penjarahan kemarin, ya, semua yang ngambil harta yang bersangkutan wajib dikembalikan karena bukan haknya dia, ya. Kalaupun dia ngambil uang negara, hanya negara yang berhak menyitanya. Jadi nggak boleh kita menyebarkan permusuhan, nggak boleh kita memprovokasi, nggak boleh kita mengatakan apapun, memposting apapun yang menyebabkan ada yang kena mudarat, ya. La darar wala dirar. Dalam hadis Nabi mengatakan tidak boleh kita menimpakan mudarat kepada orang lain dan nggak boleh kita membalas mudarat dengan mudarat. Nah, itu seputar fikih media sosial. Kesimpulannya bahwa kita boleh memanfaatkan media sosial, ya, untuk memudahkan komunikasi, tapi yang nggak boleh adalah kita menyebarkan berita bohong, ya, percaya terhadap berita yang belum tentu benar, ya, dan menyebarkan berita bohong, ya. Kemudian nggak boleh juga kita menyakiti orang lain dengan bahasa apapun, sengaja ataupun tidak. Kalau nggak sengaja dan tahu ada yang tersakiti, wajib minta maaf. Kalau kita sengaja nyakitin, apalagi wajib kita minta maaf. Kemudian nggak boleh juga kita flexing, pamer-pamer, ya, pamer-pamer kemesraan, pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer kenikmatan, nggak boleh. Yang menyebabkan orang lain iri. Yang berikutnya, nggak boleh juga kita membicarakan kejelekan orang lain, nggak boleh melakukan ghibah, dan nggak boleh mengadu domba. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai kita punya media sosial tapi justru malah menambah dosa kita, ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian, kata Rasulullah, siapa yang bangkrut? Ya Rasulullah, kata sahabat, al-muflis man la mala lahu wa la mata'. Orang yang muflis, yang bangkrut adalah yang gak punya harta. Bukan itu yang aku maksud, kata Rasulullah. Al-muflis man ata yaumal qiyamah. Orang muflis yang bangkrut itu adalah di hari kiamat nanti dia membawa pahala banyak. Bi salatihi, salatnya dia rajin salat, ya, rajin sedekah, rajin berpuasa, puasa wajib, puasa sunnah. Wah, sering umroh juga, sering berbuat baik gitu kan. Lakinnahu dzalama hadza wa syatama hadza. Tapi dia zalim sama orang ini, dia mencaci orang ini, dia nyakitin orang ini. Maka di hari kiamat nanti u'tiya min hasanatihi ila man dzalamahu. Di hari kiamat nanti kebaikan-kebaikan dia, pahala-pahala dia tadi, pahala salatnya, pahala sedekahnya, pahala puasanya, itu akan diberikan kepada orang yang dia zalimin. Hatta faniyat hasanatuhu. Kalau dia yang dia zalimin itu banyak, maka akan habis nanti kebaikannya. Sementara yang dia zalimin masih ada yang belum kebagian dari pahalanya, ya. Maka keburukan atau dosa orang yang dizolimi nantinya akan ditimpakan kepada dirinya. Yang tadinya dia bawa pahala, akhirnya justru dia menanggung dosa orang yang dia zolimi. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Jadi jangan sampai kita, ya, setiap hari justru memperbanyak dosa, menyebarkan berita bohong, menyakitin orang lain, ya,
atau mengadu domba atau membicarakan kejelekan orang lain atau pamer-pamer gitu kan, menyebabkan akhirnya itu dosa juga. Maka kita manfaatkan, cerdas dalam bermedia sosial. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, ya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan sendiri. Saya mohon maaf sebenarpun. Kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, ada yang mau nanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas penyampaian di media sosial ya. Yang mungkin perlu juga kita memetik gitu ya, kita ketahui. Namun dari paparan tadi perlu konfirmasi ya. Pertanyaan yang pertama terkait flexing ya. Mungkin tapi bukan flexing ini kalau personal ya. Kalau dalam perusahaan kita pamer nih untuk supaya menunjukkan keunggulan produk atau service kita, gitu kan. Padahal marketnya kan seperti itu saja. Berarti kan nanti ada yang menang yang kalah gitu ya. Betul. Produk sejenis atau apa. Itu kan berarti nanti mungkin juga ada yang sakit hati juga kan. Wah, jadi dulu customerku jadi beralih nih gitu. Oke. Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua terkait tadi menyampaikan berita ya. Karena kalau konvensional berita itu memang dari televisi atau radio ya yang broadcast satu arah. Mungkin sekarang zaman medsos juga gitu. Kalau misalkan seseorang itu tidak mau menyebarkan di telan masing-masing atau kita yang dapat data nih dan disebar, orang lain tidak akan tahu gitu kan. Karena media informasi sekarang ya media sosial itu gitu ya. Cuma mungkin nanti seperti apa ini kalau misalkan semuanya nahan diri ya tidak akan bakal tahu informasi. Nggak viral jadinya. Iya, tidak viral, tidak tahu informasi. Cuma masalahnya kan ada etika dan hukum tadi ya, memviralkan sesuatu harus valid, benar dan ini gimana Ustaz? Mungkin itu dua pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pertama adalah terkait dengan perusahaan ya. Kalau usaha kita boleh kita sebarkan karena itu promosi. Ya, promosi. Kita akan mengenalkan usaha kita. Ya, bukan niatnya menjatuhkan orang lain. Dan niat itu yang menyebabkan hukum juga. Kaidah fikih mengatakan al-umuru bima qasidiha, segala perkara sesuai dengan maksudnya. Kita menyebarkan produk kita supaya orang beli, bukan niatnya mau jatuhkan orang lain, bukan. Ya, bukan niatnya adalah untuk merobohkan usaha orang lain, bukan. Tapi niatnya adalah supaya produk kita diminati orang lain, ya, bukan niatnya mau menjatuhkan. Sama dengan orang nyimpen barang. Ya, dalam Islam dilarang ihtikar. Ihtikar itu apa? Memonopoli barang. Ya, kita beli barang banyak lalu kita simpan, akhirnya di pasaran berkurang dan naik harganya. Kalau niatnya seperti itu, maka berarti dia niatnya untuk merugikan orang lain sehingga orang lain berat jadi beli barangnya. Seperti pernah dulu minyak goreng disimpan gitu kan, dimonopoli sehingga akhirnya naik di pasaran. Ya, setelah itu baru dikeluarkan dengan harga tinggi karena di pasaran sedikit, gitu kan, dengan harga tinggi. Nah, itu niatnya ingin merugikan orang lain, nggak boleh. Dulu pernah gula gitu juga, gitu kan. Jadi niat itu mempengaruhi. Kalau niatnya cuma untuk promosi supaya orang kenal barang kita dan berminat dengan barang kita, bukan dengan niat menjatuhkan orang lain, ya, bukan dengan niat menjatuhkan orang lain. Sama dengan orang misalnya di toko, di pasar nih, bikin tulisan ya, flyer gitu kan tentang barang dia gitu kan, ya silakan bikin dengan apapun silakan, tapi tidak dengan niat supaya orang beli di situ yang lain bangkrut semua, nggak boleh ya. Jadi intinya niat itu yang menentukan. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Kalau sekedar untuk promosi supaya orang kenal barang kita dan beli produk kita boleh, tapi tidak untuk menjatuhkan orang lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadi tidak dilarang kita promosi perusahaan, produk ya. Yang kedua adalah kalau kita nggak sebarkan, tidak akan viral, gitu kan? Tidak akan viral ya. Ada masalah yang berat sekali ya, yang memang dampaknya sangat negatif bagi masyarakat, gitu kan. Nah, itu silakan, tapi tidak dengan orang tertentu. Tidak dengan orang tertentu. Jadi tidak menyebut nama. Kalau menyebut nama maka akan menyebabkan apa? Dan tidak memprovokasi. Kan kemarin kan pasti ada provokasi juga kalau orang menjarah-jarah kemarin itu.
Ya, ada provokasi juga, menyebut-nyebut nama. Sekarang udah di medsos sudah ada nama-nama yang lain lagi yang disebut. Ya, si anu harus dijarah nih gitu kan ya. Nah itu nggak boleh nyebut nama. Boleh kita sebarkan ya tanpa menyebut nama supaya viral. Ada orang yang melakukan tindakan yang merugikan rakyat sangat berat sekali, gitu kan. Tapi tidak menyebut nama. Sama dengan misalnya di pasar orang lagi kerumunan. Awas ada copet gitu kan, boleh. Awas si anu copet, itu yang nggak boleh. Jangan nyebut nama ya. Jadi boleh tapi tanpa nyebut nama. Tanpa nyebut nama karena kalau nyebut nama ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan, nggak boleh. Allah alam. Jadi hati-hati ada copet gitu kan. Tapi si anu itu copet, hati-hati gitu kan. Marah dia. Ya. Marah dia. Jadi boleh kita viralkan untuk hal-hal yang negatif tapi tanpa menyebut nama. Kalau menyebut nama maka itu nggak boleh ya. Karena sekarang di medsos saya perhatikan gitu kan kadang-kadang. Nah ini satu lagi, kalau ada hal-hal yang terlarang tadi, ada kewajiban kalau kita baca negur. Kalau tidak dosa juga kita. Ya, mohon maaf ini berita belum tentu benar, jangan disebarkan gitu kan. Kalau kita baca, kalau kita nggak baca ya nggak masalah ya. Karena kita nggak tahu lah yukallifullahu nafsan. Tapi kalau tahu wajib kita cegah. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau dia admin, hapus. Ya. Fa in lam yastati fa bilisani, enggak bisa dengan ini karena dia bukan admin, gitu kan? Maka dengan lidahnya tulis, ya. Mohon maaf, ini berita belum tentu benar, jangan disebar, gitu kan? Fa in lam yastati, yang ketiganya enggak mungkin, ya. Yaitu diancam. Awas nanti komentar apa-apa gitu kan, tapi nggak ada di medsos begitu ya, yang komentar awas nanti komentar, biarkan ini beritanya jangan dikomentarin apapun gitu kan, nggak ada ya yang terancam begitu. Fabi qalbi, kalau diancam ya fabi qalbi dengan hati ya, mudah-mudahan Allah beri hidayah gitu kan. Jadi harus kita bertindak, Allah. Oke, ada lagi? Silakan. Dengan kondisi sekarang sosial media yang memudahkan kita, ternyata banyak ada perlu ekstra hati-hati juga saja. Makanya jangan sampai nanti di akhirat kita jadi orang yang muflis gitu kan. Betul. Kan sekarang ini banyak konten kreator atau mungkin semacam afiliator gitu, atau kalau misalnya di dunia perusahaan ada marketing yang mereka butuh personal branding. Jadi mereka butuh brand semacam dikenal gitu. Ya. Bahwa kan kalau misalnya marketing kan dia ingin meyakinkan kliennya tuh butuh semacam flexing gitu kan. Tujuannya sih mungkin bukan biar orang lain iri, tapi dia butuh biar dikenal atau mungkin meyakinkan kliennya bahwa dan sebagainya macam. Jadi ada flexing sih, cuman tujuannya ya itu personal branding gitu. Nah itu gimana? Kalau yang nggak boleh tadi itu adalah kita pamer supaya orang iri. Jadi ada keburukan pada orang lain. Tapi supaya orang kenal kita, karena kita mau menyampaikan kebaikan, supaya orang dengar kebaikan kita, ya insya Allah nggak masalah. Lari kepada innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Inti kenapa mau dikenal? Karena banyak hal yang baik yang ingin saya sampaikan, tapi saya nggak bisa sampaikan kalau orang nggak kenal saya, gitu kan? Silakan, ya. Tapi saya mau branding, gitu kan? Ya, supaya yang lain jadi kecil semua nantinya, ya. Orang cuma lihat saya aja, gitu kan? Nah, itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Larinya kepada innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.